nggak pas antara politik yang terjadi di tanah air dengan politik yang di pusat ya, dibandingkan dengan politik yang dituduh oleh Ade Armando itu politik dinasti yang ada di Kesultanan Yogyakarta itu. Artinya ini akan membuat benturan antara mahasiswa Jogja dengan Kesultanan sendiri. Enggak, justru mahasiswa ini jadi marah, orang Jogja jadi marah gitu kan, atas apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu. Jangan gini loh, kamu boleh membela Gibran karena kan Bung Ade ini kan tim sukses ya, tim sukses Pak Prabowo Gibran. Tapi caranya salah. Mengkritisi mahasiswa yang mengkritik tentang politik dinasti, semua ngomong apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memang bau-bau politik dinasti banget gitu loh, memaksakan kehendak. Lihat deh sekarang akhirnya apa yang terjadi, debat sudah diatur, sudah ditata, nggak datang ya karena memang belum matang gitu loh. Makanya teman-teman mahasiswa itu ini bukan mewakili pemuda, saudara Gibran ini tidak mewakili pemuda. Artinya Gus ini mewakili mahasiswa Jogja untuk menanggapi pernyataan. Saya tidak dalam rangka mewakili siapa-siapa, tapi saya punya penilaian, saya punya argumentasi bahwa apa yang disampaikan Bung Ade Armando ini, kenapa saya ngomong seperti ini supaya Bung Ade Armando segeralah minta maaf. Sebab kalau sampai dia tidak melakukan minta maaf, saya pastikan dia nanti akan diseret ke pengadilan gitu loh. Karena atas apa ya? Atas ucapannya itu yang membuat keonaran dan keributan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, saya sebagai ketua umum BKN tentu harus perhatian dalam persoalan ini, bahwa Kesultanan Yogyakarta ini memang sudah sejak lama sebelum ada Indonesia sudah ada gitu loh. Nah, makanya dia dijuluki sebagai sebuah daerah yang istimewa, yang kekhususan. Nah, itu adalah bagian dari keberagaman, bagian dari apa ya? Indonesia itu unik gitu loh. Ada kerajaannya, tetapi ada institusi negara yang mengatur misalnya presiden, wakil presiden, begitu. Jangan menghilangkan yang memang sudah terbangun itu sejak lama. Kekhususan, ada kekhususan. Terus tapi sejauh ini memang kan sosok Ade Armando ini orang yang suka mengkritik. Artinya ini apakah kritikan kali ini sangat? Ya, kritikan kali ini bumerang, nggak apple to apple, yaitu karena Bung Ade sudah tidak bisa objektif gitu loh. Maunya membela saudara Gibran karena dikritik oleh teman-teman mahasiswa. Nah, Bung Ade Armando tapi ngasih contohnya salah. Kebetulan demonya mahasiswa itu kan ada di Yogyakarta gitu kan. Nah, tetapi membandingkannya beda gitu loh. Nah, di Yogyakarta itu kan memang kerajaan, kesultanan gitu loh. Nah, supaya kesultanan ini aktif dan dekat, makanya ada gubernur, wakil gubernur itu yang memang dipasrahkan sepenuhnya kepada Sultan Yogyakarta itu. Dan itu sudah ada aturannya di pusat itu, memang itu daerah istimewa, nggak bisa di otak-atik, nggak usah diacak-acak gitu. Artinya peraturan itu memang dibuat khusus hanya untuk Iya, daerah istimewa Yogyakarta itu. Jadi seninya, uniknya di Indonesia kan seperti itu. Dan itu posisinya bukan selevel presiden, selevel gubernur. Nah, gubernur Sultan Hamengkubuwono ya juga ada hubungan secara institusi dengan presiden ya tetap jalan. Tapi di situ ada daerah istimewa tersendiri. Gubernurnya memang tidak ada pemilihan langsung ya, jadi memang istimewa ya, gubernurnya ya dari kesultanan itu. Gus, ada rasa khawatir apa sih Gus dengan sosok Ade Armando ini membuat statement liar khususnya di masyarakat luas di keraton atau di Jogja sendiri? Jadi gini ya, BKN ini kan tagline-nya ya menjaga merawat NKRI. Namanya menjaga dan merawat NKRI tentu jangan sampai ada gejolak-gejolak
yang sebenarnya itu tidak penting gitu. Nah, makanya saya berbicara di sini. Satu, saya kenal sama Bung Ade Armando, saya kenal. Dia pernah masuk di grup santri ini Gus Dur. Memang semenjak beliau ini menjadi tim sukses, saudara Gibran ini kok akademisinya, intelektualnya seperti ada perubahan gitu. Hingga sampai pada akhirnya menyinggung masyarakat Jogja dan mahasiswa yang kuliah di Jogja itu. Nah, saran saya Bung Ade Armando segera untuk minta maaf sama masyarakat Jogja. Jangan membandingkan apa yang dikritik oleh mahasiswa tentang Pak Jokowi dan Gibran-nya. Ya keliru membandingkan dengan yang terjadi di Yogyakarta itu. Gus, tapi sejauh ini Gus kan kenal dekat. Apakah sudah ada komunikasi Gus dengan Ade Armando? Nah, saya tidak berkomunikasi. Memang untuk saat ini repot ya. Orang ini kan, saya membaca diri, orang kalau sudah menjadi bagian tim sukses, biasanya ego dia. Maka saya lebih baik menyampaikan ke khalayak umum. Perkara Bung Ade Armando mau melakukan sesuai saran saya untuk minta maaf, monggo. Nggak mau, pasti semua ada resikonya. Kan begitu kan? Nah sekarang kan bergejolak, akhirnya PSI. Ya PSI ini kan sebenarnya partai yang menurut saya itu bagus, partainya anak muda. Tapi begitu kemarin tiba-tiba jadi pengurus 2 hari langsung jadi ketua umum, itu kita eman banget. Nah akhirnya kan di Jogja kantor PSI di Depok. Nah ini harus segera introspeksi, harus diperbaiki bahwa masyarakat Indonesia ini nggak suka banget cara-cara seperti itu, nggak suka banget. Gus, boleh dibilang Gus dan pihak BKN berhak nggak sih untuk membuat sebuah laporan terkait permasalahan ini? Karena yang dihina itu adalah kesultanan atau masyarakat Jogja atau mahasiswa yang di sana, maka dia punya legal standing ya untuk melaporkan, misalnya KTP Jogja nih. Nah itu bisa melaporkan. Tapi kalau saya bisa asal dikasih kuasa, karena di BKN ini kan ada lawyernya. Tetapi kalau misalnya orang Jogja memberi kuasa kepada kami akan melakukan langkah somasi dulu. Ya, pendekatannya somasi. Karena kita ini kan sesama anak bangsa nih. Apalagi saya kenal. Tapi begitu disomasi, diminta untuk minta maaf, nggak mau. Ya apa boleh buat kan begitu. Karena di Indonesia ini paling penting adalah kita ini harus betul-betul menjaga jangan sampai menyinggung satu dengan yang lain. Karena itu sangat sensitif sekali. Gitu. Pasal apa sih Gus yang kira-kira pantas